Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang sifat khusus logaritma. Oke. Yang pertama adalah sifat khusus yang ada 4. Yang pertama adalah A log B sama dengan X log B per X log A. Yang kedua adalah A log B sama dengan 1 per B log A. Yang ketiga ada A log B kali B log C sama dengan A log C. Yang keempat ada A pangkat A log X sama dengan X. Nah, kita akan buktikan satu-satu. Nah, yang pertama adalah pembuktian untuk rumus A log B itu sama dengan X log B per X log A. Nah, kita misalkan bahwasanya A log B itu sama dengan M, maka itu B itu sama dengan A pangkat M. Lalu X log B itu sama dengan X log A pangkat M. Nah, untuk sifat perpangkatan yang kemarin, itu bisa kita buat menjadi M kali X log A. Nah, kita pindah ruas X log A-nya karena dia bentuknya perkalian, maka kita ubah menjadi pembagian. Kita geser ke kiri, sehingga M itu sama dengan X log B per X log A. Nah, sehingga karena tadi kita misalkan M itu adalah A log B, kita ubah lagi, M itu sama dengan A log B sama dengan X log B per X log A. Nah, sehingga terbukti bahwasannya A log B itu bisa kita ubah menjadi X log B per X log A. Oke, yang kedua adalah sifat A log B itu bisa kita ubah menjadi 1 per B log A. Nah, kita gunakan sifat logaritma yang pertama dengan X-nya kita ubah menjadi B. A log B itu sama dengan X log B per X log A. Nah, ini kan syaratnya cuman untuk sifat yang pertama itu adalah yang penting untuk basis atas dan basis bawah, jika kita gunakan sifat khususnya adalah sama, harus sama. Misalkan 1 kan nggak boleh, misalkan 2, ya semua 2, misalkan 3 ya 3. Nah, untuk kali ini kita ubah menjadi B, sehingga A log B itu sama dengan B log B per B log A. B log B sendiri adalah 1, B log A tetap. Nah, sehingga bisa kita ubah menjadi A log B sama dengan 1 per, nah kita ubah lagi B-nya menjadi X. X log A. Sehingga, atau kita buat B log A juga bisa. Sehingga terbukti bahwasanya A log B itu sama dengan 1 per B log A. Nah, untuk sifat yang ketiga, A log B dikalikan B log C itu sama dengan A log C. Untuk sifat logaritma, kita gunakan sifat logaritma yang pertama. A log B itu sama dengan X log B per X log A. B log C itu bisa kita ubah menjadi X log C per X log B. Nah, sehingga kita ubah A log B kali B log C sesuai permisalan dengan sifat logaritma yang pertama. Yang A log B itu kita ubah menjadi X log B per X log A dikalikan X log C per X log B. Nah, karena ini sama, bisa kita coret X log B dan X log C, X log B dengan X log B. Nah, sehingga tersisa A log B kali B log C itu sama dengan X log C per X log A. Nah, karena kita gunakan sifat logaritma yang pertama bahwasanya X log C per X log A itu bisa kita ubah menjadi A log C. Nah, A log C kan bisa kita ubah menjadi X log C per X log A, sehingga sama. Sehingga terbukti A log B kali B log C itu sama dengan A log C. Lalu untuk pembuktian yang terakhir, bahwasanya A pangkat A log X sama dengan X, misalkan A log X sama dengan C. Maka A pangkat C itu sama dengan X, sehingga A pangkat A log X sama dengan A pangkat C sama dengan X. Sehingga terbukti bahwasanya A log X sama dengan X. Nah, kita masuk contoh yang pertama. Misalkan M log 5 log 3 itu sama dengan P, tentukan nilai 15 log 81. Nah, 15 log 81 kita pakai sifat yang kedua, 1 per
kita ubah jadi 81 log 15. Nah, ini kan beda posisi, diubah kan diganti posisinya. Kita pakai sifat yang kedua. Nah, 81 sendiri adalah 3 pangkat 4, 15 adalah perkalian 3 kali 5. Nah, 3 kali 5 bisa kita menjadi pertambahan dalam bentuk logaritma. Jadinya 1 per 3 pangkat 4 log 3 ditambah 3 pangkat 4 log 5. Jadinya 1 per 1/4 dikalikan. Nah, kita kan ini kan pakai sifat yang kemarin dasar 1/4 perpangkatan kali sisanya ada 3 log 3 ditambah sama yang belakang 1/4 kali 3 log 5. Nah, hasilnya adalah 1 per 1/4 kali 3 log 3 adalah 1 ditambah 1/4. Nah, ini pakai sifat yang kedua tadi 1 per 5 log 3. Nah, 1/5 log 3 ini adalah P, sehingga bisa kita ubah menjadi 1/P. Nah, hasilnya adalah 1 per 1/4 ditambah 1/4 kali 1/P. Nah, sehingga hasilnya adalah jika diselesaikan menjadi 4P per P plus 1. Lalu lanjut untuk soal yang kedua. Diketahui adalah 5 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B. Tentukan nilai 20 log 36. Nah, kita bisa ubah menjadi sifat yang pertama tadi, 20 log 36, bisa kita ubah menjadi 2 log 36, 2 log 20. Nah, syaratnya kan yang penting basisnya sama. Nah, 36 sendiri adalah perkalian dari 4 kali 9, 20 perkalian dari 4 kali 5. Nah, sehingga bentuk logaritmanya bisa kita ubah menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 9 dibagi 2 log 4 ditambah 2 log 5. Nah, 2 log 4 sendiri adalah 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3 pangkat 2 per 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 5. Lalu 2-nya sendiri bisa kita ubah ke depan, jadinya 2 log 2 kali 2 log 2, hasilnya 2, dan yang belakang 2 dikali 2 log 3. Nah, 2 log 3 sendiri adalah B, sehingga hasilnya 2B, sehingga untuk yang atas adalah 2 plus 2B, dibagi 2 log 2 pangkat 2, ditambah 2 log 5. 2 log 2 pangkat 2 adalah 2, ditambah 2 log 5, kita bisa ubah menjadi 1 per 5 log 2, sehingga adalah 1/A. Nah, jika diselesaikan hasilnya adalah 2A ditambah 2AB per 2A plus 1. Nah, untuk yang soal yang ketiga adalah 1/6 pangkat akar 6 log 3. 1/6 sendiri bisa kita ubah menjadi perpangkatan 6 pangkat min 1. Akar 6 bisa kita ubah menjadi 6 pangkat setengah. Nah, jadinya 6 pangkat min 1 pangkat 6 pangkat setengah log 3. Nah, karena ini adalah bentuk perpangkatan, maka bisa kita kalikan. Min 1, ini adalah pangkat 1, sehingga bentuknya adalah 1 per setengah. Sifat perpangkatan yang logaritma kemarin. Nah, 1 per setengah kan hasilnya 2, sehingga min 1 dikalikan 2 adalah min 2. Nah, jadinya bentuknya menjadi 6 pangkat min 2 kali 6 log 3. Nah, min 2 sendiri adalah min 2 per 1, sehingga bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Kita kembalikan lagi menjadi 6 pangkat 1 log 3 pangkat min 2. Nah, karena sudah berbentuk seperti ini, kita bisa pakai rumus sifat khusus. A pangkat A log X itu sama dengan X, sehingga ini adalah 6 pangkat 6 log 3 pangkat min 2 adalah 3 pangkat min 2, sehingga hasilnya adalah 1/9. Oke, untuk yang keempat, 4 log 1/5 dikali 27 log 8 dikali 5 log 9. Nah, bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2, 1/5 adalah 5 pangkat min 1, 2 pangkat 2 log 5 pangkat min 1 dikalikan 3 pangkat 3 log 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 per 2 dikali 5 log 3 2, maaf ini harusnya 32 akar 32 iya bisa 2 pangkat 5 per 2, salah tulis. Nah, kita pakai sifat perpangkatan min 1 per 2 kali 2 log 5 dikali
Ini diposisikan di depan per 3 kali 3 log 2 dikalikan ini 2, ini 1, berarti 2 per 1 kali 5 log 3. Nah, bisa kita ubah karena bentuknya perkalian semua. Posisinya bisa kita ganti-ganti. Jadi min setengah kali 5 per 6 kali 2 dikalikan 2 log 5 kali 5 log 3 kali 3 log 3. Nah, karena ini bisa kita coret. Karena sama bentuk sifat yang tadi, A log B kalikan B log C adalah A log C, sehingga tersisa bentuk dari logaritma ini adalah 2 log 2. 2 log 2 sendiri adalah 1, sehingga kita selesaikan perkalian yang depan saja. Sehingga tersisa min setengah kali 5 per 6 kali 2. 2 bisa kita coret, sehingga tersisa min 1 kali 5 per 6. Sehingga hasilnya adalah min 5 per 6. Nah, itu untuk pembelajaran kali ini tentang sifat khusus logaritma. Terima kasih.